Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-565. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, perwira yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Soroh-pati yang termangu-mangu pula. Sementara itu, Senopati muda itu masih berkata, "Nah, apakah yang dapat kita yakini dari desas-desus itu? Bukankah sama sekali tidak masuk akal?" Perwira yang sudah separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, agaknya memang demikian. Jika Sutawijaya itu bukan putra pemanahan sendiri, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelapa muda itu. Karena menurut suara yang didengar oleh Kiai Ageng Giring, mereka yang dapat meneguk air kelapa itu sekaligus, ia akan menurunkan raja-raja yang akan berkuasa di tanah ini." Tetapi tiba-tiba Soroh-pati tertawa. Katanya, "Kenapa kita risaukan desas-desus itu? Namanya memang desas-desus. Mungkin sumber desas-desus itu pun bukan hanya seorang. Mungkin 2 atau 3 yang masing-masing mempunyai kebenarannya sendiri. Dan mungkin juga beberapa tambahan yang tidak meyakinkan." "Maksudmu?" bertanya Senopati muda itu. "Mungkin juga Ki Gede Pemanahan singgah di rumah Kiai Ageng Giring pada saat Kiai Ageng Giring tidak ada. Kemudian timbul desas-desus tentang kelapa muda yang dapat menurunkan raja-raja itu. Itulah yang barangkali tidak dapat kita percaya." "Tentang kelapa muda itu?" "Ya, tetapi peristiwa yang terjadi di balik pintu rumah Kiai Ageng Giring tidak dapat diketahui oleh siapapun." "Bohong! Kau telah mereka-reka. Kau pandang segalanya dari sudut yang buram." Soroh-pati tertawa pula. Katanya, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa yang terjadi tidak seorang pun yang mengetahuinya." Senopati itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Kemudian tentang Raden Sutawijaya, jika itu merupakan hukum balas berbalas, maka yang dilakukan oleh Sultan Pajang itu adalah buah dari pekerjaan sendiri yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan. Sudah barang tentu, tidak ada hubungannya siapakah yang sebenarnya akan menurunkan raja-raja di tanah ini." "Kau bohong, kau mengigau." Senopati muda itu meloncat ke hadapan Soroh-pati dengan wajah yang merah padam. Sambil mengacungkan tangannya ke hadapan wajah Soroh-pati, ia berkata, "Kau sudah memberikan arti yang buruk dari desas-desus itu. Aku tidak menolak cerita yang dikatakan oleh Kakang Senopati. Ia benar-benar menceritakan sebuah desas-desus. Tetapi ia tidak memberikan arti tersendiri seperti kau." Soroh-pati mengerutkan keningnya. Ia tidak senang melihat sikap Senopati muda itu. Tetapi ia justru surut selangkah sambil membungkuk dalam-dalam. "Aku minta maaf, Adi. Bukan maksudku berbuat demikian. Mungkin aku dapat kau anggap mempunyai maksud buruk. Tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Karena yang aku katakan itu pun sekedar yang aku dengar.
Desas-desus itu sudah dilengkapi dengan cerita tentang hubungan yang masih disamarkan itu. "Persetan!" bentak Senopati yang masih muda itu. "Seharusnya Kakang Sorohpati tidak menceritakan kepada siapapun. Aku yakin bahwa cerita itu mempunyai tujuan tertentu untuk menjatuhkan nama Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijoyo." "Adi," Sorohpati nampaknya masih sareh. "Kenapa kau hanya marah kepadaku saja? Bukankah Kakang Senopati juga mengatakan desas-desus itu? Coba, apa yang dapat dikatakan tentang Raden Sutawijoyo? Apa hubungannya dengan saat kelahirannya? Nah, tentu arah ceritanya juga akan ke sana." Perwira yang sudah separuh baya itu kemudian berkata dengan hati-hati, "Sudahlah, sebaiknya kita tidak meributkan suara yang tidak berujung pangkal itu. Sejak semula, aku sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar desas-desus. Kita dapat percaya dan dapat tidak. Aku memang tidak bermaksud menghubungkan kedua macam desas-desus itu. Tetapi sudahlah, kita jangan membicarakannya lagi. Sebaiknya kita sekarang beristirahat. Besok kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Gede Pemanahan. Karena itu, marilah kita tidak mengotori angan-angan kita dengan desas-desus yang tidak dapat diyakini kebenarannya." "Bukan tidak dapat diyakini kebenarannya, tetapi aku yakin bahwa cerita itu bohong." "Nah, lebih baik begitu. Kita harus mempunyai sikap terhadap sebuah desas-desus. Karena itulah, sebenarnya aku ragu-ragu mengatakannya di hadapan orang banyak. Aku takut jika akan timbul pertengkaran, karena mereka mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap desas-desus itu." Senopati yang masih muda itu tidak menyahut lagi, sedangkan Sorohpati tersenyum sambil berkata, "Baiklah, mari kita pergunakan waktu yang sedikit ini untuk beristirahat. Besok kita akan memberikan penghormatan terakhir. Kemudian kita akan kembali ke Pajang." "Mungkin lusa," berkata perwira yang sudah separuh baya itu. "Iya, mungkin lusa," sahut Sorohpati, dan di dalam hatinya ia berkata, "Sebaiknya memang lusa. Aku masih ingin banyak melihat dan mendengar di Mataram ini. Lebih baik jika aku sempat menemukan tempat anak buah Ki Legowo ditahan. Mungkin aku dapat memotong jalur itu langsung di ujungnya, sebelum persoalannya menjalar kemana-mana. Meskipun barangkali Ki Legowo sudah dimusnahkan pula." Demikianlah, senopati-senopati itu pun kemudian masuk kembali ke dalam biliknya. Namun senopati muda itu masih saja dipengaruhi oleh desas-desus yang didengarnya. Rasa-rasanya sikap Sorohpati memang agak lain dengan perwira yang sudah separuh baya itu. Bagi senopati muda itu, perwira yang sudah separuh baya itu menceritakan desas-desus yang didengarnya, sebagaimana ia bercerita tanpa tujuan dan maksud tertentu. Tetapi bagi senopati muda itu, sikap Sorohpati memang berbeda. Sorohpati dengan sengaja telah mengambil kesimpulan yang buram dari desas-desus itu. Tetapi senopati muda itu tidak tahu maksudnya. Apakah senopati yang bernama Sorohpati itu dengan sengaja ingin menyuramkan nama Ki Gede Pemanahan? Atau memang ia seorang yang senang menilai orang lain dengan caranya? Ketika senopati muda itu kemudian mengangkat kepalanya, dilihatnya Sorohpati sudah berbaring di pembaringannya. Bahkan agaknya ia sudah tertidur dengan nyenyaknya, seolah-olah tidak ada lagi yang dipikirkannya. Senopati muda itu menarik nafas dalam-dalam,
Ketika kemudian ia melihat Senopati yang sudah separuh baya itu pun tertidur pula di antara kawan-kawannya yang lain, maka ia pun berkata kepada diri sendiri, "Agaknya aku memang terlampau tajam menanggapi desas-desus itu. Sorohpati agaknya sama sekali tidak menghiraukannya lagi." Ia pun kemudian berbaring pula di pembaringannya, tetapi untuk beberapa saat lamanya ia tidak dapat tertidur juga. Ia masih mendengar beberapa orang hilir mudik di luar dan di longgangan itu. Bahkan kemudian ia mendengar suara seseorang yang berdiri di muka pintu bilik itu. Tentu keluarga Ki Gede Pemanahan yang sibuk menyiapkan upacara untuk pemakaman besok pagi, pikir Senopati muda itu. Baru sesaat menjelang pagi, Senopati muda itu dapat tertidur barang sesaat. Tetapi yang sesaat itu telah memberi kesempatan kepada Sorowpati untuk mendengarkan isyarat sandi di luar pintu. Seolah-olah seseorang yang berbicara di antara orang-orang yang sedang sibuk, tetapi orang itu hanyalah seorang diri. Beberapa kali hal itu terjadi, tetapi Sorowpati tidak berbuat sesuatu. Baru setelah ia yakin bahwa orang-orang lain telah tertidur nyenyak, barulah ia pergi keluar pintu. Di luar pintu, ia melihat seseorang yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan bertanya, "Hei, siapa kau?" Orang itu menengadahkan kepalanya dan berkata, "Aku Ki Sorowpati." "Kau siapa?" "Aku mendapat perintah dari Ki Rambatan." Sorowpati mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Apakah kau sudah mengenal aku?" "Tentu sudah Ki Sorowpati. Aku adalah seorang prajurit yang banyak mengenal senopati perang, yang apalagi memiliki kelebihan seperti Ki Sorowpati." "Kau mendapatkan pesan khusus dari Ki Rambatan?" "Iya, aku mendapatkan pesan khusus dari Ki Rambatan." "Pesan apa?" bertanya Ki Sorowpati. "Dan dari mana kau tahu bahwa kau harus berbicara dengan dirimu sendiri untuk memberikan isyarat agar aku mengenalmu?" "Ki Rambatan telah berpesan demikian." "Aku tidak kenal dengan Ki Rambatan," bentak Ki Sorowpati meskipun tidak terlalu keras. "Tetapi pesan apakah yang kau bawa?" Orang itu menjadi heran, bahkan ia bertanya, "Kenapa Ki Sorowpati tidak kenal dengan Ki Rambatan?" "Aku memang mengenalnya, tetapi sekedar menganggukkan kepala jika berjumpa di tengah jalan. Tetapi aku belum mengenalnya secara pribadi," sahut Sorowpati. "Nah, katakan apakah pesannya?" "Aku harus memberitahukan bahwa Ki Legowo telah meninggal." "Ki Legowo? Kenapa?" Prajurit itu pun segera menceritakan apa yang sudah terjadi dengan Ki Legowo. Tetapi yang dapat diceritakannya hanyalah sekedar yang nampak, bahwa Ki Legowo dan seorang lurah prajurit meninggal sampiuh dengan Ki Songgobumi. Sejenak Ki Sorowpati menegang, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Berita yang menyedihkan bagi Pajang. Tetapi aku tidak tahu kenapa aku harus mendapat pesan khusus tentang hal itu. Terima kasih. Apakah aku harus menyampaikan kabar ini kepada senopati yang lain?" Prajurit itu menjadi bingung, tetapi ia menjawab, "Aku tidak mengerti. Aku hanya mendapat pesan khusus bagi Ki Sorowpati." "Baiklah, terima kasih. Apakah ada pesan lain?"
Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Ki Sorowpati, meskipun aku tidak mendapat pesan tersendiri tentang sifat perjalananku, tetapi rasa-rasanya perjalananku adalah perjalanan rahasia. Aku tidak boleh menemui siapapun selain Ki Sorowpati. Aku mendapat petunjuk bagaimana sikapku agar aku segera dapat dikenal. Tetapi agaknya Ki Sorowpati menerima pesanku seolah-olah bukan persoalan yang harus dirahasiakan." "Apa yang harus dirahasiakan?" bertanya Sorowpati. "Bukankah banyak orang yang melihat apa yang telah terjadi? Legowo dan Songgobumi mati di tengah sawah. Manakah yang dapat dirahasiakan?" Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sebenarnya lah bahwa ia tidak mengerti bahwa berita itu memberitahukan kepada Sorowpati bahwa kematian Ki Legowo dan Ki Songgobumi telah memutuskan jalur penghubung antara tawanan yang ada di Mataram itu dengan pemimpin kelompoknya yang disebutnya Kakang Panji. Tetapi orang yang disebut Rambatan tentu sebuah saluran baru yang setiap saat perlu diputuskan pula, katanya di dalam hati. Tetapi Sorowpati percaya kepada Dadap Wereng dan orang yang disebutnya Kakang Panji. Mereka tidak akan memilih sembarang orang, dan sebenarnya lah bahwa Sorowpati memang sudah mengenal Ki Rambatan. Tetapi ia tidak boleh terlampau percaya kepadanya dan kepada orang yang membawa berita itu. "Setelah pesan ini sampai kepadaku, apakah yang harus kau lakukan?" "Kembali secepatnya ke Pajang." Ki Sorowpati mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Hati-hatilah. Jika kau menarik perhatian dengan sikap bodohmu, maka kau tentu akan ditangkap." "Apakah yang dapat menarik perhatian?" "Berita yang kau anggap rahasia itu. Tetapi jika demikian, maka kau benar-benar harus merahasiakan. Aku tidak tahu apakah kepentingan Ki Rambatan dengan rahasia itu." Sorowpati berhenti sejenak. Lalu katanya, "Tetapi jika ia memang menganggap rahasia, maka kau harus merahasiakannya agar kau tidak melanggar perintahnya. Karena kau dapat jatuh kedua tangan dengan akibat yang sama, ditangkap oleh orang-orang Mataram atau oleh Ki Rambatan sendiri. Akibatnya kepalamu akan dipenggal." Orang itu menjadi semakin bingung. Katanya, "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Ki Rambatan dapat menangkap aku. Jika kau melanggar pesannya, bagaimana jika Ki Sorowpati yang melanggar?" Ki Sorowpati mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, "Aku bukan kanak-kanak, percayalah. Tetapi kau memang harus berhati-hati. Apakah ada pesan lain?" Prajurit itu menjadi ragu-ragu. "Kenapa kau ragu-ragu? Cepat katakan, dan cepat kembali ke Pajang. Kau orang tidak dikenal di sini, dan kau tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Tetapi jika kau mengenakan pakaian keprajuritan pun, kau akan tetap dicurigai. Karena hanya pengawal yang resmi dibawa oleh para senopati sajalah yang ada di sini." Namun tiba-tiba Ki Sorowpati berbisik, "Tetapi tentu ada di antara mereka yang mengenalmu." Orang itu menjadi semakin bingung, tetapi kemudian katanya, "Baiklah Ki Sorowpati, aku akan keluar segera dari Mataram. Tetapi sesudah matahari terbit, justru tidak akan menimbulkan kecurigaan apa-apa, seperti orang yang bepergian atau sekedar lewat daerah ini." "Bagus. Tetapi masih ada satu pesan lagi." "Apa?"
Songsong yang dibawa oleh Kejuru Martani ternyata songsong yang berwarna kuning seutuhnya. Dan songsong itulah yang akan menjadi pertanda kebesaran Sutawijoyo. Hei, nama songsong itu adalah Kiai Mendung. Wajah Sorohpati menjadi tegang. Dengan suara yang sendat, ia berkata, "Kau katakan bahwa songsong itu Kanjeng Kiai Mendung?" "Iya." "Bohong, bohong." Prajurit itu menjadi bingung, namun katanya kemudian, "Aku tidak tahu pasti, tetapi demikianlah yang aku dengar dari Ki Rambatan." "Gila!" Sorohpati menggeram. Kemudian katanya di dalam hati, "Sesudah Kanjeng Kiai Pleret, kini Kanjeng Kiai Mendung. Apakah artinya ini semua? Apakah sebenarnya Kanjeng Sultan di Pajang sudah mengetahui bahwa kekuasaan Pajang akan berpindah ke Mataram?" Sejenak Sorohpati berdiam diri. Kemudian seperti orang terbangun dari mimpinya, ia melihat dua orang lewat beberapa langkah di hadapannya. "Pergilah." Tiba-tiba Sorohpati menggeram. "Sebentar lagi, fajar akan menyingsing. Kau harus segera bersiap meninggalkan Mataram. Katakan kepada Ki Rambatan bahwa pesannya sudah sampai kepadaku." "Baiklah Ki Sorohpati." "Ingat, jangan membunuh diri dengan kebodohan dan kesalahan yang tidak perlu." Orang itu menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia pun kemudian sadar bahwa ia sudah berada di dalam lingkungan yang kelam. Semisal orang yang menyeberangi sungai, ia sudah terlanjur basah. Karena itu, ia tidak akan dapat ingkar lagi. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba ia berkata kepada diri sendiri, "Aku adalah seorang prajurit. Sejak aku memasuki lingkungan ini, aku sudah mengerti bahwa aku akan bermain-main dengan nyawaku. Jika permainanku kali ini dapat mendatangkan kesenangan, kenapa aku harus menepi dan bahkan lari?" Dengan demikian, prajurit itu tidak lagi menjadi gelisah. Ia sudah berdiri di tempatnya dengan tenang, bahkan kemudian dengan sepenuh hati. Sejenak kemudian ia sudah meninggalkan Ki Sorohpati. Ia tidak menampakkan dirinya di daerah persinggahan prajurit-prajurit Pajang yang mengawal beberapa orang pemimpin dan senopati yang sedang melayat. Karena itu, ia dengan diam-diam berhasil meninggalkan halaman rumah Ki Gede Pemanahan dan berhasil meninggalkan Mataram ketika matahari telah naik. Sementara itu, di halaman rumah Ki Gede Pemanahan, nampak kesibukan mulai meningkat. Hari itu juga, jenazah Ki Gede Pemanahan akan dikebumikan dengan upacara, karena sebenarnya lah bahwa Ki Gede Pemanahan adalah orang yang menjadi cikal bakal tanah Mataram yang dibuka dengan menebas hutan yang lebat dan berbahaya, alas Mentawai. Karena itulah, maka seluruh tanah Mataram yang sedang dibuka itu pun diliputi perasaan duka cita. Mereka tidak menyangka bahwa secepat itu Ki Gede Pemanahan harus meninggalkan mereka, meninggalkan alas Mentawai yang sudah mulai terbuka dan dikenal oleh Pajang dan daerah yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur. Bukan saja dari Mataram dan Pajang, tetapi ternyata berita meninggalnya Ki Gede Pemanahan cepat tersebar. Sahabatnya dari padukuhan-padukuhan terpencil pun memerlukan datang menghormat jenazahnya.
Ketika matahari mulai merambat naik di atas cakrawala, maka Mataram benar-benar menjadi sibuk. Hampir setiap orang telah keluar dari rumahnya memenuhi jalan-jalan. Sebagian dari mereka berduyun-duyun mendekati rumah Ki Gede Pemanahan. Yang lain menunggu di jalan-jalan yang akan dilalui oleh jenazah pemimpin tanah Mataram itu. Para pedagang dan perantau yang kebetulan berada di Mataram pun telah terhenti untuk ikut memberikan penghormatan terakhir. Mereka menunda perjalanan mereka barang setengah hari sambil menunggu jenazah diberangkatkan ke makam. Dan merekalah yang kemudian telah menyebarkan berita tentang kematian Ki Gede Pemanahan ke segala penjuru. Ketika saatnya telah tiba, maka jenazah pun telah disiapkan dalam keranda di pendopo. Para senopati dan pemimpin dari Pajang, serta para keluarganya, duduk melingkari keranda itu. Sementara semua persiapan diselenggarakan. Sejenak kemudian maka para senopati dan pemimpin pemerintahan dari Pajang, para pemimpin di Mataram, dan keluarga Ki Gede yang ada di Mataram dan yang datang dari Selo pun turun ke halaman. Para pengawal tanah Mataram segera mengangkat keranda itu dan membawanya ke halaman pula. Orang-orang yang ada di halaman itu pun menundukkan kepala ketika mereka mendengar doa mengumandang di sela-sela isak tangis keluarga Ki Gede. Bau yang harum mengambar menusuk setiap hidung yang sedang menunduk. Namun bau yang harum itu telah menambah hati menjadi semakin sendu. Dalam pada itu, seorang pengawal berdiri dengan kepala tunduk. Tanpa disadarinya, terasa titik air yang menghangat di pipinya. Dengan lengan bajunya, pengawal itu mengusap matanya. Sementara itu, tangannya yang lain dengan gemetar menggenggam sebuah songsong berwarna kuning bergaris hijau. Orang itu adalah Ki Lurah Branjangan. Ia merasa seperti kehilangan saudara tua sendiri. Bahkan Ki Gede Pemanahan bukan saja seperti kakak kandungnya, tetapi sekaligus gurunya. Meninggalnya Ki Gede Pemanahan telah benar-benar menggetarkan jantung Ki Lurah Branjangan yang mulai melihat Mataram menjadi berkembang. Di belakangnya, seorang anak muda berdiri tegak seperti patung. Dengan wajah yang beku ia memandang orang-orang yang sibuk mengatur persiapan keberangkatan jenazah itu. Tetapi rasa-rasanya anak muda itu, yang tidak lain adalah Sutowijoyo, tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Ada semacam perasaan bersalah bergejolak di dadanya. Ia pada saat terakhir tetap tidak mau menurut perintah ayahandanya. Sampai ayahandanya menghadap kembali kepada Tuhannya, ia tetap tidak mau pergi ke Pajang menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sutowijoyo menggigit bibirnya ketika terasa matanya menjadi panas, tetapi rasa-rasanya air matanya tidak dapat terbendung lagi. Namun Sutowijoyo tidak mau menunjukkan kelemahan hatinya. Karena itu, mumpung masih ada kesempatan, ia pun segera berlari masuk ke dalam untuk menghapus air mata yang sudah mulai mengembun di matanya. Tetapi ketika ia akan kembali ke halaman depan, ia tertegun. Lamat-lamat ia masih mendengar doa yang menggema di halaman.
serasa menyusup sampai ke tulang. Namun ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ia ingin masuk ke sentong tengah yang ditutup dengan sebuah tirai yang menggantung rapat. Ia adalah penghuni rumah itu, bahkan ia adalah pewaris rumah itu. Bukan saja rumah itu, tetapi Mataram dengan isinya. Namun rasa-rasanya saat itu, bulunya meremang ketika tangannya meraba tirai yang tergantung di muka pintu. Perlahan-lahan ia membuka tirai itu, dan dadanya pun bergejolak ketika terlihat olehnya sebuah payung yang ditutup dengan selongsong putih. Payung inilah yang kemarin dibawa oleh Ki Juru Martani, berkata Sutowijoyo kepada diri sendiri. Tiba-tiba saja Sutowijoyo tidak dapat menahan nafasnya. Perlahan-lahan ia mendekati payung itu dengan dada yang berdebar-debar. Namun ketika ia meraba selongsong payung itu, rasa-rasanya darahnya berhenti mengalir dan nafasnya menjadi sesak. Tangannya terasa gemetar dan menjadi lemah. Perlahan-lahan Sutowijoyo melangkah surut. Sesuatu terasa telah menggusik hati, tetapi ia berkata di dalam hatinya, "Tentu tidak apa-apa. Keraguan-raguan dan kecemasanku sendirilah yang telah menghentikan jantungku berdetak, sehingga rasa-rasanya aku kehilangan segenap kekuatan." Meskipun demikian, Sutowijoyo ingin mempengaruhi perasaan sendiri agar kegelisahan dan debar di dadanya tidak menjadi berulang. Perlahan-lahan ia maju lagi dan mengangkat tangannya, menyembah songsong yang masih tertutup itu. Baru kemudian ia mendekat lagi. Kali ini ia berhasil menyentuh, bahkan menarik selongsong payung itu. Payung yang berwarna kuning seutuhnya. "Kuning emas," desisnya. "Tentu songsong ini lebih bagus dari songsong yang dipakai untuk mengiringi jenazah ayahanda itu." Sejenak Sutowijoyo berdiri mematung. Tiba-tiba saja tumbuh keinginannya untuk mempergunakan payung itu. Payung yang menurut pendapatnya lebih bagus dari payung yang dipergunakan untuk memayungi jenazah ayahandanya. Karena itu, Sutowijoyo pun kemudian tidak berpikir panjang. Diambilnya payung itu dan dibawanya berlari keluar. Pada saat itu, upacara pemberangkatan jenazah sudah selesai. Ki Juru Martani yang memimpin upacara itu pun kemudian mempersilahkan keluarga Ki Gede untuk melakukan upacara sumurup. Putra dan seluruh keluarganya berturut-turut menyusup di bawah jenazah sebelum jenazah itu berangkat ke makam. "Di mana Angger Sutowijoyo?" bertanya Ki Juru Martani. "Iya, di mana?" Ki Lurah Beranjangan berpaling. Raden Sutowijoyo semula berdiri di belakangnya, tetapi anak muda itu sudah tidak ada. "Panggil Jepeng Sutowijoyo," berkata Ki Juru Martani. "Ia pun harus ikut dalam upacara sumurup ini." Tetapi sebelum orang yang disuruhnya mencari beranjak dari tempatnya, semua orang yang ada di halaman itu pun terkejut ketika mereka melihat Sutowijoyo berlari-lari sambil membawa sebuah payung bertangkai panjang. Payung yang berwarna kuning emas seluruhnya. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Ki Juru Martani. Payung itu adalah payung yang dibawanya dari Pajang, yang diletakkannya di sentong tengah. Payung itu masih belum diserahkannya dengan resmi kepada Sutowijoyo.
Dan ia pun masih belum mengatakan pesan dan perintah yang dikatakan oleh Kanjeng Sultan Pajang bagi anak muda itu. Tetapi kini Sutowijoyo membawa payung itu berlari-lari ke halaman. Payung yang mempunyai arti tersendiri, bukan sekedar payung yang mempunyai warna yang menarik. "Angger Sutowijoyo!" Ki Juru Martani menghentikannya, tetapi Sutowijoyo seolah-olah tidak mendengarnya. Dengan serta-merta, payung berwarna kuning emas dan bertangkai panjang itu pun dibukanya. Demikian payung itu terbuka, maka setiap senopati dan prajurit serta para pemimpin Pajang terkejut bukan buatan. Bahkan Ki Juru Martani pun rasa-rasanya membeku di tempatnya. Ternyata yang ada di tangan Raden Sutowijoyo itu adalah benar-benar songsong kebesaran Demak yang telah dibawa ke Pajang, Kiai Mendung. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Payung itu telah terbuka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.